UMKM. Kenapa direkrut sebagai UMKM? Mereka bisa mendapatkan beberapa fasilitas insentif yang nanti pemerintah siapkan memberikan untuk para UMKM. Yang pasti yang paling pertama adalah mendapatkan fasilitas biaya hidup subsidi dan hidup subsidi. Namun tentunya di luar itu ada beberapa fasilitas lainnya. Yang ketiga adalah mendapatkan program kita juga punya program bagaimana memberikan fasilitas pembiayaan misalnya itu bulan rumah di mana seringkali dari angka 1 juta sampai 100 juta tanpa keringanan dan bunganya hanya 6% sama. Kalau bunga normal itu kurang lebih sekitar 16 sampai 18%. Yang keempat, fasilitas pelatihan. Jadi pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pemerintah memberikan insentif pajak progresif 0,5% untuk dari usaha mikro kecil menengah yang omset pendapatannya di bawah 4,8 miliar setahun. Jadi kalau kami misalnya teman-teman pekerja, pegawai pasti pajaknya berbeda. Kalau di UMKM insentif pajaknya 0,5%. Halo semuanya, selamat datang di program Lagi Rame nih. Tempat kita bahas isu panas, tajam, dan seringkali nggak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulina Nityakanti, dan kali ini kita akan membahas tentang pengemudi ojek online roda 2 sebagai pelaku usaha mikro di sektor transportasi online. Bayangkan begini, setiap hari jutaan pengemudi ojek online atau ojol keluar rumah, mengejar order, menghadapi kemacetan, hujan, panas, bahkan risiko kecelakaan. Mereka bekerja menggunakan kendaraan sendiri, modal sendiri, bensin sendiri, risiko sendiri. Tapi, sekarang pemerintah memberikan satu status baru. Driver ojol kini resmi dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan ini ditetapkan melalui Perpres nomor 27 tahun 2026. Artinya, pengemudi ojol kini diakui sebagai pelaku UMKM dan berhak memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini diberikan kepada usaha mikro. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar membuat driver ojol naik kelas? Atau jangan-jangan cuma naik status di atas kertas? Nah, pemerintah mengatakan status UMKM ini akan membuka akses pemberdayaan, termasuk pembiayaan dan fasilitas usaha. Bahkan, pengemudi ojol disebut bisa mendapatkan akses kredit usaha rakyat atau KUR. Tapi kita tahu menjadi UMKM bukan sekedar punya label. Ada persoalan modal, ada pajak, ada perlindungan sosial, ada hubungannya dengan aplikator, dan yang paling penting ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Apakah pendapatan bersih driver akan benar-benar naik? Dan benarkah driver bakal lebih sejahtera? Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Pemerintah telah memutuskan pengemudi ojol berstatus sebagai pelaku usaha mikro di sektor transportasi online. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, status tersebut diberikan secara otomatis. Artinya, driver tidak perlu repot mendaftarkan diri untuk mendapatkan status sebagai pelaku usaha mikro. Sekilas ini terdengar sederhana, tapi justru disinilah pertanyaan kritisnya. Apa yang berubah setelah status itu diberikan? Karena kalau hanya status administrasi yang berubah, sementara pendapatan, biaya operasional, dan perlindungan driver tidak berubah, maka sulit mengatakan bahwa kebijakan ini benar-benar merupakan naik kelas. Selama ini, pengemudi ojol bekerja dalam model yang sangat khas. Mereka bukan sepenuhnya pekerja formal, tapi juga bukan pengusaha konvensional yang bebas menentukan harga dan mencari pasar sendiri. Mereka bergantung pada platform untuk mendapatkan order. Tarif perjalanan ditentukan dalam ekosistem aplikasi. Dan pada saat yang sama, kendaraan, bahan bakar, perawatan, hingga sebagian besar risiko pekerjaan berada di tangan driver.
Jadi, ketika pemerintah memasukkan mereka ke dalam kategori UMKM, pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting. Apa bentuk pemberdayaannya? Pemerintah mengatakan status UMKM akan memberikan fleksibilitas sekaligus membuka peluang agar driver tidak hanya mengandalkan pendapatan dari mengantar penumpang atau barang. Driver juga akan didorong memiliki sumber pendapatan tambahan melalui kegiatan usaha. Misalnya, mengembangkan usaha mikro di luar aktivitas mengemudi. Nah, konsep ini menarik, karena sebenarnya pemerintah sedang mencoba mengubah posisi driver dari sekedar orang yang mendapatkan penghasilan melalui platform menjadi pelaku ekonomi yang memiliki aktivitas usaha lebih luas. Tetapi jangan sampai kita lupa, driver menjadi UMKM bukan berarti otomatis menjadi sejahtera. Status UMKM harus diikuti akses pembiayaan, akses pelatihan, akses pasar, akses perlindungan, dan yang paling penting, akses terhadap pendapatan yang lebih baik. Kalau tidak ada itu semua, status UMKM berpotensi hanya menjadi perubahan nomenklatur. Dan ada satu hal lagi yang menarik. Pemerintah menyatakan regulasi transportasi online juga sedang difinalisasi. Ini penting, karena status UMKM tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara driver dengan perusahaan aplikator. Sebab disinilah persoalan sebenarnya berada. Siapa yang menanggung risiko? Kalau order turun, driver yang kehilangan pendapatan. Kalau harga BBM naik, biaya operasional driver ikut naik. Kalau kendaraan rusak, driver yang membayar. Tapi, algoritma, tarif, dan sistem pembagian pendapatan berada dalam ekosistem platform. Maka, status UMKM seharusnya tidak digunakan untuk mengabaikan persoalan hubungan kerja dan perlindungan driver. Justru pemerintah harus memastikan status UMKM memperkuat posisi driver, bukan malah memindahkan seluruh risiko bisnis kepada driver. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menarik bagi driver, yaitu akses pembiayaan. Pemerintah menyebut driver ojol yang berstatus pelaku usaha mikro dapat mengakses berbagai fasilitas, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR sesuai ketentuan. Bahkan disebutkan pengemudi dapat mengajukan KUR tanpa agunan untuk pinjaman di bawah 100 juta rupiah. Nah, ini tentu menarik, karena salah satu persoalan pelaku usaha mikro adalah akses modal. Driver mungkin membutuhkan uang untuk membeli atau memperbaiki kendaraan, membayar biaya perawatan, menambah modal usaha, atau bahkan membuka usaha sampingan. Tapi, kita harus hati-hati. Akses KUR bukan berarti semua driver otomatis mendapatkan pinjaman. Tetap ada persyaratan dan penilaian dari lembaga penyalur. Karena itu, pemerintah harus memastikan status UMKM tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi akses pembiayaan yang mudah, murah, dan sesuai karakteristik pengemudi ojol. Jangan sampai seorang driver secara administratif disebut UMKM, tetapi ketika mengajukan pembiayaan tetap dianggap berisiko tinggi. Ini yang harus dijembatani. Kemudian muncul pertanyaan kedua, bagaimana dengan pajak? Karena begitu seseorang diberi status sebagai pelaku usaha, masyarakat tentu bisa bertanya, apakah driver kemudian memiliki kewajiban pajak tertentu? Nah, ini harus dijelaskan secara terang. Karena jangan sampai kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, justru dipersepsikan sebagai pintu masuk untuk menambah beban administratif kepada driver. Driver harus tahu dengan jelas apa haknya, apa kewajibannya, apa batasannya, dan bagaimana sistem perpajakannya. Karena semakin sederhana sistemnya, semakin kecil pula potensi kebingungan di lapangan. Lalu, yang ketiga dan mungkin paling penting adalah perlindungan sosial. Kita bicara tentang pekerjaan yang memiliki risiko cukup tinggi. Driver berada di jalan berjam-jam. Risiko kecelakaan ada. Pendapatan juga sangat bergantung pada jumlah order. Maka status UMKM seharusnya tidak membuat persoalan perlindungan sosial menjadi kabur. Justru pemerintah harus memastikan driver mendapatkan akses perlindungan yang memadai sesuai skema yang berlaku. Karena kalau status UMKM hanya memberikan akses kredit, tapi tidak memperkuat perlindungan ketika driver mengalami kecelakaan atau kehilangan kemampuan bekerja,
maka kebijakan ini belum menyentuh persoalan utama. Dan disinilah kita melihat bahwa naik kelas tidak cukup hanya dengan modal. Driver juga membutuhkan perlindungan, membutuhkan kepastian, dan membutuhkan posisi tawar. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling sederhana, sekaligus paling sulit. Setelah menjadi UMKM, apakah pendapatan driver ojol akan meningkat? Karena bagi driver, kesejahteraan pada akhirnya tidak diukur dari seberapa bagus status di dokumen, tapi dari berapa uang yang bisa dibawa pulang. Nah, mari kita bedah. Pendapatan driver bukan sekedar tarif perjalanan. Ada biaya bensin, ada perawatan kendaraan, ada cicilan kendaraan bagi sebagian driver, ada biaya komunikasi, ada waktu menunggu order, dan ada risiko pekerjaan. Jadi yang harus dihitung sebenarnya bukan pendapatan kotor, melainkan pendapatan bersih setelah seluruh biaya operasional. Disinilah pemerintah perlu hati-hati. Kalau ingin menjadikan driver sebagai pelaku UMKM, maka indikator keberhasilannya harus konkret. Misalnya, apakah pendapatan bersih driver meningkat? Apakah biaya operasional turun? Apakah akses pembiayaan membaik? Apakah driver memiliki usaha tambahan? Apakah perlindungan sosial meningkat? Dan apakah posisi driver dalam hubungan dengan aplikator menjadi lebih kuat? Karena kalau pemerintah hanya mengatakan driver sekarang sudah UMKM, tapi persoalan tarif, potongan aplikasi, biaya operasional, dan perlindungan tidak berubah, maka kita kembali ke pertanyaan awal. Ini naik kelas atau sekedar ganti status? Justru karena driver ditempatkan sebagai pelaku usaha mikro, pemerintah perlu membangun ekosistemnya. Kementerian UMKM bersama perusahaan aplikasi disebut akan menyiapkan program pendampingan dan memetakan peluang usaha tambahan. Ini bisa menjadi titik penting karena jutaan driver sebenarnya memiliki jaringan ekonomi yang besar. Mereka setiap hari bersentuhan dengan konsumen. Mereka mengetahui kondisi wilayah, mereka punya kendaraan, mereka punya waktu yang relatif fleksibel. Kalau ekosistem ini dikembangkan dengan benar, driver bisa memiliki sumber pendapatan kedua. Misalnya, usaha mikro yang dapat dijalankan di sela aktivitas mengemudi. Tetapi lagi-lagi, jangan sampai seluruh beban pemberdayaan dikembalikan kepada driver. Pemerintah harus hadir. Aplikator juga harus ikut bertanggung jawab dalam ekosistemnya. Dan regulasi harus memberikan keseimbangan antara inovasi platform dengan perlindungan pengemudi. Sebab, kalau hanya meminta driver menjadi lebih produktif tanpa memperbaiki struktur ekonominya, hasilnya bisa terbatas. Jadi, status UMKM sebenarnya bisa menjadi peluang besar. Tetapi status itu baru langkah pertama. Naik kelas yang sesungguhnya terjadi ketika driver punya lebih banyak akses, lebih banyak perlindungan, lebih banyak pilihan pendapatan, dan pada akhirnya membawa pulang penghasilan bersih yang lebih besar. Jadi, apakah driver ojol menjadi UMKM akan membuat mereka lebih sejahtera? Jawabannya bisa iya, tetapi tidak otomatis menjadi sejahtera. Status UMKM bisa menjadi pintu masuk untuk pembiayaan, pelatihan, usaha tambahan, dan pemberdayaan. Tapi pemerintah tidak boleh berhenti pada status administratif. Karena yang dibutuhkan driver bukan sekedar label UMKM. Yang mereka butuhkan adalah pendapatan yang lebih baik, perlindungan yang lebih kuat, akses modal yang nyata, serta hubungan yang lebih adil dengan perusahaan aplikator. Dan disinilah pemerintah akan diuji. Apakah kebijakan ini benar-benar menjadi jalan bagi jutaan driver untuk naik kelas? Atau hanya menjadi ganti status tanpa perubahan kesejahteraan? Karena pada akhirnya, driver tidak makan dari status UMKM. Mereka makan dari pendapatan yang mereka bawa pulang setiap hari. Nah, tahun ini Kontan genap berusia 30 tahun. Dengan mengusung tema ketahanan ekonomi lintas generasi, Kontan menghadirkan berbagai program. Di antaranya adalah peluncuran buku Melewati Krisis Multidimensi, buku Legacy Economy Plus,
buku pop-up edukasi keuangan anak, dan nantikan juga acara Economic Forum pada bulan September mendatang. Bersama Kontan, mari membangun ketahanan ekonomi yang menginspirasi lintas generasi. Kalau kalian punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Pulina Nityakanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.